Puji Tuhan, di hari Minggu ini kita bisa beribadah bersama-sama, beribadah kepada Tuhan Allah kita. Ya, kiranya Tuhan menolong sehingga di dalam hati kita terus bertumbuh pengertian akan kebesaran, kemahakuasaan Tuhan Allah kita. Semakin memahami betapa tingginya hikmat Tuhan Allah. Sehingga di dalam hati kita semakin bertumbuh rasa takut, rasa hormat akan Tuhan Allah kita. Dan ketika kita datang dan beribadah, di dalam hati kita benar-benar ada satu keinginan yang tulus, keinginan yang dalam, hanya untuk memuji Tuhan kita, untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita harus bersyukur karena Tuhan telah menunjukkan anugerahnya kepada kita. Sehingga kita bisa mendengar Injilnya dan dibantu untuk percaya. Sehingga kita sekarang menjadi anak-anak Tuhan. Itulah sebabnya, itulah gunanya ya kita menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen. Betul-betul hidup kita itu berubah dengan komitmen yang sungguh-sungguh. Sejak kita mengenal Tuhan Yesus, kita mau hidup bersama dengan Tuhan Yesus di dunia ini dan juga sampai ke dunia yang akan datang. Pagi hari ini kita akan menyambung pembahasan kita dari kitab 1 Korintus pasal 15. Ini pasal yang panjang. Satu pasal yang kita sebut sebagai pasal yang klasik. Karena dalam pasal yang panjang inilah, Rasul Paulus menjelaskan dengan sebaik-baiknya pemahaman tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan kebangkitan kita, setiap orang percaya. Karena harapan yang terkandung di dalam iman kita, pertobatan kita, mengikuti Tuhan Yesus adalah hidup. Bukan sekedar menjadi seorang yang baik, yang beretika baik, yang bermoral baik, di dalam hidup sehari-hari di dunia ini. Itu hanya satu bahagian dalam pertobatan kita. Tapi harapan kita yang sungguh besar adalah pengharapan untuk hidup kekal. Nah, hidup kekal itu tidak hanya dalam bentuk roh kita di surga. Manusia dalam bentuk roh itu tidak sempurna. Manusia yang sempurna itu terdiri dari roh dan tubuh dalam satu kesatuan. Pengharapan surgawi kita adalah roh dan tubuh kita yang diubahkan kalau kita masih hidup pada saat kedatangan Tuhan, atau tubuh yang dibangkitkan kembali kalau pada saat itu kita sudah meninggal. Dalam tubuh kebangkitan bersama dengan roh kita yang dipersatukan kembali, kita akan hidup kekal selama-lamanya di dalam kerajaan Tuhan, di dalam langit dan bumi yang baru. Di dalam gereja kita jelaskan dan terus-menerus membicarakan tentang pengharapan kita ini. Supaya kita jangan sebagai orang Kristen hidup di dunia yang banyak pencobaan ini, kita kehilangan arah dan melupakan untuk apa sesungguhnya kita datang ya kepada Tuhan Yesus. Jadi Rasul Paulus dia dengan panjang lebar menjelaskan tentang kebangkitan ini. Dan minggu lalu sudah saya jelaskan kenapa.
Karena di dalam gereja Korintus, yang sebetulnya gereja masih muda, karena baru berdiri sekitar 3 tahun, ada pengaruh ajaran yang sesat yang mengatakan tidak ada kebangkitan. Dan Paulus harus menjelaskan kepada kita mengapa kita percaya kebangkitan itu benar-benar ada. Dan itu adalah janji Tuhan kepada kita. Jadi kita lihat ayat ke-20. Nah, tetapi yang benar dalam hubungan dengan ajaran palsu di gereja yang mengatakan tidak ada kebangkitan, Rasul Paulus bilang itu ada ajaran yang keliru, itu sesat. Tetapi yang benar adalah begini, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi kita tidak boleh mempunyai keraguan, tidak boleh sanksi tentang kebangkitan Kristus. Yang benar adalah Kristus benar-benar telah bangkit. Tadi pagi saya terima satu message yang bagus sekali, saya baca, puji Tuhan. Tahun 2011, 9-10 tahun lalu, saya pernah ke STT Tiranus di Bandung dan belajar di situ 1 bulan, jam 7 pagi sampai jam 6 sore itu, tiap hari begitu. Satu hal yang saya peroleh adalah mengenal ya ketua STT-nya, Pak Purnawan. Dia sudah pensiun saat ini, usianya sudah tinggi, saya sudah 70-an itu. Atau mungkin lebih juga. Sekarang dia masih mengajar, walaupun bukan sebagai ketua STT-nya, dan dia sering menulis, ya, artikel-artikel pendek. Nah, tadi pagi dia tulis lagi mengenai kebangkitan Kristus. Tentang apakah mungkin mayat Tuhan Yesus dicuri, lalu diberitakan bahwa dia itu bangkit. Dan dia tulis dengan sangat bagus dan sangat masuk akal. Dia bilang, apakah mungkin murid-muridnya mencuri? Itu tidak mungkin. Karena murid-muridnya sudah ketakutan. Bahkan pada saat Tuhan Yesus ditangkap, dia sudah ketakutan mereka itu. Waktu Tuhan Yesus disalibkan, dan di situ hanya ada siapa? Maria, ibunya, beberapa perempuan, dan Rasul Yohanes. Yang lainnya sudah pergi, hilang, takut. Jadi bagaimana mungkin pula mereka bisa datang dan menerobos penjagaan pasukan Romawi untuk mencuri tubuh Tuhan Yesus? Itu sama sekali tidak masuk akal. Ada orang bilang dicuri oleh, bukan, disembunyikan oleh tentara pasukan Romawi. Nah ini juga tidak masuk akal. Karena setelah itu para rasul memberitakan Injil dan menciptakan suatu kehebohan sedemikian besar. Karena pertobatan orang Kristen dalam angka ribuan. Dan pemerintah Romawi untuk menghentikan penyebaran agama Kristen, mereka tinggal mengeluarkan jasad tubuh Tuhan Yesus. Kalau benar mereka sembunyikan, itu tidak bisa. Tapi mereka tidak pernah keluarkan jasad itu. Walaupun mereka menentang penyebaran agama Kristen. Karena memang mereka tidak menyembunyikan jasad itu. Saya kalau membaca artikel seperti ini, saya rasa sangat senang sekali. Karena ada hamba Tuhan. Bisa menulis dengan baik. Bahasanya enak sekali dibaca. Ya, tidak tersendak-sendak, tapi enak. Karena dia sudah sangat berpengalaman. Dan logisnya juga jalan, logikanya jalan. Masuk akal. Jadi saya bilang puji Tuhan Pak Pur, ya untuk message yang ditulis di pagi hari ini.
Kita orang Kristen, apabila kita mendengar, membaca bahwa Yesus itu bangkit, dan itu adalah suatu kebenaran, reaksi di hati kita, itu seharusnya adalah rasa syukur, rasa sukacita. Tapi kita harus hati-hati. Karena seperti gereja di Korintus, yang didirikan oleh Rasul Paulus. Gereja yang begitu dekat dengan masa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disalibkan tahun 30 dan naik ke surga juga tahun 30. Dan gereja Korintus ini didirikan tahun 51 Masehi. Jaraknya hanya 21 tahun. Begitu dekat dengan peristiwa yang terjadi. Kita sekarang bisa dengan mudah sekali bukan mengingat kembali peristiwa terjadi dalam hidup kita 20 tahun lalu. Kita bisa ingat kembali dan merasakan itu seperti baru terjadi kemarin sore. Sesuatu begitu dekat, tapi dalam gereja Korintus itu pun sudah muncul ajaran palsu, ajaran sesat yang mencoba menyangkal bahwa Kristus itu bangkit. Maka gereja sepanjang zaman selalu harus waspada. Bahwa walaupun gereja secara resmi mengakui Tuhan Yesus bangkit, tapi bisa diam-diam di dalam gereja, ada juga pemimpinnya, ada juga pengajarnya, ada juga jemaatnya yang di dalam hatinya sudah menyangkal. Dan penyangkalan itu dimulai dengan ragu. Ragu, apakah benar? Dan lambat laun, dia mulai tidak percaya. Jadi kita selalu ingatkan jemaat bahwa kebangkitan Kristus itu ada suatu hal yang benar-benar terjadi. Nah, penjelasan lebih lanjut diberikan oleh Rasul Paulus bahwa Kristus memang telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Tuhan Yesus disalibkan tanggal 14 Nisan, kalender orang Yahudi, nah itu pada hari Passover, atau disebut hari Paskah mereka. Nah, di dalam budaya orang Yahudi, 3 hari kemudian, yaitu setelah Sabat, jadi setelah Jumat, lalu Sabat, lalu Minggu, hari ketiga, mereka itu mempunyai satu hari raya, yaitu mempersembahkan hasil tanam mereka pertama. Itulah buah sulung. Ya. Di hari pertama, hari yang ketiga itu hari Minggu, mereka akan mempersembahkan buah sulung. Itu hasil tanam mereka pertama. Dan karena kebangkitan Tuhan Yesus itu terjadi pada hari Minggu, maka dalam pikiran Rasul Paulus, dia langsung menghubungkannya kepada perayaan orang Yahudi itu. Itu pada hari Minggu mereka mempersembahkan buah sulung dari hasil tanam mereka. Itu hasil pertama dari tanam mereka. Sehingga Rasul Paulus bilang, Kristus ini seperti buah sulung. Ya seperti hasil tanam pertama yang dipersembahkan. Dia adalah buah sulung dari kebangkitan. Artinya yang pertama dari yang dibangkitkan. Lalu kita bertanya, kenapa dikatakan Yesus adalah buah sulung dari kebangkitan? Bukankah di perjanjian lama kita sudah membaca tentang Nabi Elia, Nabi Elisa yang juga membangkitkan orang mati? Dan bukankah Tuhan Yesus sendiri juga setidaknya 3 kali membangkitkan orang mati? Jadi bukankah ada orang yang mati dan bangkit terlebih dahulu sebelum Tuhan Yesus? Kenapa dikatakan dia ada buah yang sulung, ada yang pertama? Nah saudara-saudara, ada perbedaan antara kebangkitan Tuhan Yesus dan kebangkitan mereka yang lainnya itu. Semua yang ada di depan Tuhan Yesus, mereka bangkit dan mereka mati kembali.
Mereka bangkit karena suatu kuasa Tuhan dan mereka hidup untuk beberapa waktu. Setelah itu mereka mati juga dan dikuburkan. Jadi dalam arti demikian, mereka bukan yang seperti Tuhan Yesus. Yang setelah dia bangkit, dia tak pernah mati lagi. Jadi dia adalah buah sulung kebangkitan. Karena dialah yang pertama kalinya setelah dia bangkit kembali, dia hidup selama-lamanya. Jadi Rasul Paulus bilang, Yesus ini adalah buah sulung, yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Karena dialah yang pertama kali dibangkitkan untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Paulus mempunyai pandangan yang seluas-luasnya tentang sejarah umat manusia. Dia katakan, pada awalnya, karena satu orang, yaitu Adam, satu orang manusia, yaitu Adam, satu orang manusia yang berdosa, dia mati dan membawa maut ke dalam kehidupan manusia. Sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, tidak ada maut, tidak ada kematian. Tapi setelah dia berdosa, dia membawa kematian itu ke dalam dunia kita. Setelah dia berdosa, maka manusia harus maut. Manusia itu harus mati. Jadi sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Jadi masukkan Paulus adalah Adam membawa kematian itu kepada semua orang di dalam dosanya. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Manusia yang kedua, ini adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus inilah, maka manusia juga bisa bangkit. Jadi kita benar-benar harus bisa menghayati ajaran ini dengan sedalam-dalamnya. Dalam pengalaman manusia, kita yang terbatas. Yang kita lihat itu adalah kita dilahirkan, kita menjadi tua, dan kita mati. Tapi urusan manusia tidak begitu sederhana. Ketika kita melihat jauh ke masa lalu, sesuai dengan wahyu yang Tuhan berikan pada kita, kita tak ada di situ. Tapi firman Tuhan menceritakan kepada kita apa yang terjadi pada awalnya. Ketika kita belum ada. Bahwa manusia harus mati. Kematian itu menjadi bahagian kita, ya karena dosa. Oleh satu orang manusia itulah kita manusia itu harus mati. Jadi kita harus sadar. Ternyata kenapa kita sekarang harus mati? Mati karena sakit penyakit. Mati karena usia ujur. Kenapa kita tak bisa hidup terus tanpa akhir? Karena Adam. Karena satu manusia itu yang telah berdosa. Dia mewakili kita sekalian. Ketika dia berdosa, dia mewakili seluruh umat manusia yang pernah akan hidup. Dan karena dia berdosa, dia harus mati, maka semua manusia akan datang harus mati. Karena kita semua ada orang-orang berdosa. Tapi kita melalui firman Tuhan, melalui wahyu firman Tuhan, kita juga mendapatkan satu pengetahuan lagi. Bahwa kisah kita tidak hanya berakhir pada kematian. Ada juga datang satu manusia lagi, manusia kedua. Tuhan Yesus Kristus yang mati dan dia bangkit kembali. Sehingga semua orang pun sekarang di dalam Tuhan Yesus
bisa beroleh kebangkitan. Jadi harapan kita ke depan itu adalah kebangkitan. Jadi pemahaman kita yang sangat-sangat sederhana bahwa kita manusia hanya lahir kemudian mati dan sepertinya begitu saja, itu harus kita buang jauh-jauh dari benak kita. Karena pemahaman yang begitu sempit itu adalah pemahaman yang keliru. Mati kita sudah tahu, tapi hidup kekal kita belum mengalaminya. Tapi firman Tuhan telah menyampaikan wahyu ini. Dan Yesus Kristus telah membuktikannya dengan bangkit kembali. Maka kita semua memandang ke depan, mengharap ke depan untuk kebangkitan kita. Ya. Apabila pengajaran ini kita resapi dan kita hayati dan kita yakini bahwa kita menuju kebangkitan, maka semangat hidup saudara sekalian akan berubah. Hal-hal yang buruk sekalipun di dalam dunia ini tidak lagi menjadi ketakutan atau kekhawatiran kita. Bahkan kematian itu sendiri pun sudah bukan lagi menjadi ketakutan. Karena kita semua mengharapkan kebangkitan. Dan dalam tubuh kebangkitan, kita akan hidup kekal selama-lamanya. Tanpa akhir. Kalau kita hayati dan yakini tanpa ragu di hati kita, maka pengetahuan ini menjadi sebuah kekuatan yang begitu besar ya untuk mendorong kita, menguat kita dalam perjalanan kita yang singkat di dunia ini yang penuh dengan kesulitan dan sakit penyakit. Dan kiranya Tuhan, Roh Tuhanlah yang membuat saudara-saudara sekalian betul-betul yakin di dalam hati akan pengharapan ini. Sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Akan datang. Akan datang waktunya. Kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus menemukan diri kita di dalam tubuh kebangkitan. Dengan kesadaran penuh bahwa kita tak akan pernah mati dan binasa. Bahwa kita dalam keadaan yang mulia ini akan hidup selama-lamanya. Di saat itu, kebahagiaan dan sukacita di dalam hati kita itu tak akan bisa digambarkan. Maka dari mulut kita hanya akan muncul puji-pujian yang tulus kepada Tuhan Allah kita, kepada Tuhan Yesus. Akan datang waktunya. Dan kita semua harus ada di situ. Dan bersama-sama bersyukur memuji Tuhan. Menemukan diri kita semua ada dalam tubuh kebangkitan di dalam kerajaan Tuhan. Tetapi tiap-tiap orang, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kristus yang pertama bangkit. Tapi kita berikutnya, gambarannya masih juga diambil dari hari raya orang Yahudi. Jadi pada hari ketiga setelah Paskah, mereka mempersembahkan hasil pertama, yaitu buah sulung mereka. Tapi 50 hari kemudian, yang kita biasa rayakan dengan nama hari Pentakosta, mereka kembali mempersembahkan
hasil tanaman mereka. Jadi hasil tanaman mereka dipersembahkan kepada Tuhan dalam dua bagian. Yang buah sulung hasil pertama pada hari ketiga setelah Paskah. Tapi 50 hari kemudian hasil-hasil tanaman lainnya mereka persembahkan. Jadi Rasul Paulus mengambil ilustrasi dari hari besar ini dan menggunakannya untuk menjelaskan tentang kebangkitan. Tuhan Yesus yang pertama, dia adalah buah sulung yang pertama bangkit. Tapi kita ini seperti hasil tanaman berikutnya. Kita semua orang Kristen akan dibangkitkan berikutnya. Jadi firman Tuhan tanpa ragu mengajak kepada kita bahwa kita semua akan dibangkitkan. Dan pertanyaan adalah, kapan kita dibangkitkan? Dan Paulus mengatakan, pada waktu kedatangannya. Pada waktu kedatangan Tuhan Yesus. Di bagian firman Tuhan yang lain dikatakan pada saat Tuhan Yesus datang kembali, kalau kita masih hidup, tubuh kita ini dalam sekejap mata, mata kita kedip satu kali itu saja, tubuh kita yang seperti sekarang ini akan diubahkan menjadi tubuh yang mulia. Tubuh seperti juga, tapi tubuh yang tidak lagi berdosa. Tubuh yang seperti Tuhan Yesus ketika dia bangkit kembali. Tubuh yang bisa makan, tapi tubuh yang tidak letih lagi. Tubuh yang tidak lagi dibatasi oleh ruang. Maka kita melihat Tuhan bisa datang sekalipun pintu mereka tertutup. Itu tubuh kebangkitan. Tubuh benar, tapi tubuh yang kualitasnya berbeda, lebih baik daripada tubuh kita sekarang ini. Yang berdosa, yang bisa sakit, yang terbatas oleh ruang dan tempat. Pada saat kedatangannya. Tapi apabila waktunya itu adalah kita sudah meninggal dunia. Kita sudah dikuburkan orang. Semua orang-orang Kristen yang ada di dalam kuburan. Mereka yang menjadi miliknya. Mereka yang benar-benar telah bertobat dan percaya pada Tuhan Yesus. Mereka ini akan dibangkitkan pada waktu kedatangannya. Jadi kalau kita bertanya kapan kami akan dibangkitkan, waktunya adalah pada saat Tuhan Yesus datang kembali. Pada saat dunia kita yang kita kenal ini akan berakhir. Akhir zaman. Dia datang kembali dan kita akan dibangkitkan. Dalam pemakaman yang saya lakukan, saya sengaja pilih lagu yang terakhir. Ketika Tuhan panggil, aku akan menjawab iya. Jadi pemakaman, lagu terakhir kita nyanyikan adalah ketika Tuhan memanggil, aku akan menjawab iya. Lagu itu melambangkan, jadi simbol keyakinan kita. Akan datang waktunya Tuhan memanggil. Dia akan turun dari surga. Dia datang kembali. Dan dia akan memanggil. Dan aku akan menjawab iya. Aku akan dibangkitkan. Bapak Ibu, kamu harus meyakini kebenaran ini. Sekarang. Jangan pikir aku akan timbang-timbang lagi. Aku akan renungkan lagi. Aku nggak pikir-pikir lagi. Jangan. Kita harus yakini. Kalau Tuhan telah berbicara. Kita yakin inilah kebenarannya. Tuhan saya percaya. Karena apa? Karena kapan kita akan meninggal. Tak ada orang yang tahu.
Gereja kita, gereja muda lah sebetulnya ya, baru 31 tahun. Tahu tidak siapa yang pertama kali jemaat yang meninggal di gereja kita? Ada yang tahu? Saya masih selalu terbayang-bayang dia bersaksi di sini, Ketua Komisi Wanita. Ada sesuatu di payudara. Dia bilang itu hanya hormon, perubahan hormon. Dia bersaksi itu hanya perubahan hormon, tidak apa-apa. Bukan hormon, kanker. Meninggal belum usia 40 tahun. Ibu Lili Yusuf. Itu yang pertama saya kuburkan. Kita jangan berpikir bahwa kematian itu sesuatu yang jauh dari saya. Kita tentu berdoa. Tuhan tambahkan Bapak Ibu umur yang panjang. Hidup seperti Abraham. Sampai umurnya lanjut. Sampai tubuhnya ujur. Dan ketika tenaga di dalam tubuh kita sudah habis. Dan kita dengan tenang meninggal dunia. Itu paling baik. Tapi itu ada sebuah doa. Kita melihat Pak Simon meninggal dunia di depan mata. Saya pergumulan sekali itu di ruang gawat darurat. Saya bawa dia ke rumah sakit dan keadaan baik-baik. Dan kami masih cerita sana-sini, main-main, canda-candaan. Dan dia masih cerita sama kami bahwa bagaimana dulunya dia, kalau tak salah ingat, di Pekanbaru, lalu kapan dia datang ke Batam, apa dia buat. Kami pikir hanya bawa dia ke sana untuk check up, karena kondisi jantungnya tak begitu baik. Betul-betul kita hanya pikir bawa dia ke sana untuk diperiksa. Dan dia masih canda. Tapi di rumah sakit, di ruang gawat darurat, yang harusnya diperiksa, tiba-tiba dia kena serangan jantung. Tiba-tiba saja situasinya berubah. Dan kami sama sekali tidak menyangka harus menghadapi situasi seperti itu. Dokternya suntik, dokternya pompa jantung dia, dokternya pakai alat strum dan strum dia, terus setelah itu tak lama dokternya sudah merasa tak bisa, dia panggil saya, coba masuk sini bantu doakan dia. Saya masih belum paham maksudnya apa itu. Saya pikir mereka lagi kerja, jangan diganggu, biar dokternya urus. Karena dokter perawat kan 2-3 orang di situ. Jadi saya bilang baik-baik, saya doakan. Terus saya masih diam-diam di situ lihat. Nanti dia datang, Pak, doakan dulu, doakan gitu loh. Dia sudah menyadari itu udah tak bisa, makanya suruh doakan supaya dia tenang pergi gitu. Jadi saya betul-betul melihat dia itu dan begitu tegang. Melihat di pompa terus itu begitu tegang gitu. Dan dokternya itu hampir 1 jam dia pompa itu orang. Aduh, mana bisa. Akhirnya dokternya bilang sudah tak bisa. Ya Bapak lihat sendiri ya, sudah datar. Pak Saiman gitu. Pak Saiman ini meninggalnya dia itu meninggalkan bekas yang sangat dalam. Kenapa? Karena dia sangat dekat ke gereja. Dia sering datang ke gereja. Itu sekeliling gereja, lantai 1, lantai 2, itu semua dia perbaiki. Ke sisi manapun kita lihat, kita melihat di situ ada kerja Pak itu. Ini mimbar yang kadang-kadang kita berdiri macam mau roboh, itu semua dia perbaiki tuh.
Ini semua pernah dia bongkar dan dia ganti dengan papan triplek. Dan tempat duduk Bapak Ibu yang rusak-rusak itu dia perbaiki. Setiap tempat kita selalu melihat ada Pak Simon di situ. Makanya dia itu meninggalkan kesan sangat mendalam. Dan meninggalnya Bapak itu menjadi satu, membawakan perasaan sangat mendalam. Dan dia dipanggil Tuhan, kita bersyukur ya, karena dia punya kesaksian orang percaya. Dan dia sekarang menunggu waktunya, dia dipanggil Tuhan dan dia bisa menjawab iya, dan dibangkitkan. Maka kita semua harus sadar, kita semua harus mempunyai keyakinan ini. Kalau Tuhan memanggil, saya akan menjawab iya, karena saya adalah milik Tuhan. Jangan ada keraguan-raguan di hati kita, ada bimbang. Kalau Kristus sudah dibangkitkan, kita akan dibangkitkan. Kita harus percaya penuh. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Nanti sampai kepada kesudahannya. Sejak Adam diciptakan, Adam berdosa, dan dunia semakin berdosa, melawan Tuhan, membangkang terhadap Tuhan. Tapi nanti akan sampai kepada kesudahannya. Di saat Kristus datang, itulah kesudahannya. Semua pemerintahan, semua kekuasaan, semua kekuatan dunia ini akan berakhir. Kekuatan yang paling besar di dunia ini pun akan berakhir. Ketika Tuhan Allah, Sang Pencipta, datang kembali dalam dunia ini. Semua akan takluk kepadanya. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Ya, semua musuh, semua pemerintahan dunia ini, semua yang menolak, yang melawan Tuhan, nanti semua akan tunduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan jadi raja dan Tuhan di atas segala-galanya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Musuh yang paling menakutkan adalah maut, adalah kematian. Dan kematian itu akan dibinasakan dalam arti apa? Dari mati bisa bangkit. Jadi kematian tidak akan lagi menjadi akhir daripada manusia. Kematian tidak harus lagi menjadi ketakutan, momok, dan trauma bagi umat manusia. Karena maut akan dikalahkan melalui kebangkitan. Maut hanya mempunyai mempunyai kuasa. Maut hanya menakutkan karena kita mati. Tapi kalau setelah mati bisa bangkit, maut sudah tidak lagi menakutkan. Kristus bangkit kembali dan dia akan membangkitkan semua orang jadi miliknya. Makanya maut tidak akan lagi berkuasa. Maut telah dibinasakan atau dikalahkan. Ya, semuanya akan diserahkan kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya Tuhan Yesus juga akan menundukkan dirinya kepada Tuhan Allah. Jadi rencana Allah yang semula untuk menciptakan alam semesta ini, menciptakan segala di dalamnya, dan menciptakan manusia itu, tujuannya semula itu akan dipulihkan. Alam semesta tidak ada lagi kerusakan. Semua yang diciptakan tidak lagi kejahatan. Dan kita manusia tidak ada lagi kejahatan. Tidak ada lagi ketidakpercayaan. Semua yang jadi miliknya ada orang percaya. Semua beribadah kepada Tuhan. Semua bersekutu dengan Tuhan. Untuk kekal selama-lamanya. Betapa indahnya pengharapan ini. Allah yang maha kuasa, maha bijaksana menciptakan kita. Dan seperti kehendaknya, nanti untuk kekal selama-lamanya, alam ciptaan ini, langit dan bumi yang baru, dan kita manusia, dan segala binatang yang telah dipulihkan, dia akan hidup bersama Tuhan, menyembah Tuhan dan memujinya. Di dalam segala kemuliaan dan kebahagiaan tanpa akhir.
tanpa akhir, itulah yang penting. Dan segala yang baik kita takut dia berakhir. Tapi yang satu ini, kebangkitan hidup kekal bersama Tuhan tanpa akhir. Dia tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan di dalam kebahagiaan satu ini. Karena tanpa akhir. Bapak Ibu, bersyukurlah. Di dalam hidup kita pendek ini, kita pernah diperkenalkan kepada Tuhan Yesus. Pernah mendengar tentang dia. Dan kita bisa mempunyai sebuah kitab suci. Dan di dalamnya kita bisa baca. Dan kita beroleh pengetahuan ini. Kita ada orang yang diberkati oleh Tuhan. Benar-benar diberkati oleh Tuhan. Jadi marilah kita perbaharui iman kita kepada Tuhan. Kita hidup dengan sungguh-sungguh. Untuk memuji dan memuliakan Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, betapa baiknya pengharapan kami. Ketika kami akan bisa hidup kekal selama-lamanya. Tanpa akhir. Di dalam kerajaan-Mu. Dalam tubuh kami dibangkitkan kembali. Tanpa dosa. Tanpa kebinasaan lagi. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Yang bisa kami baca. Dan kami bisa memperoleh pemahaman ini. Berilah kami pertolongan Roh Kudus-Mu. Agar hati kami percaya dan diyakinkan. Dan kami akan hidup dengan sukacita besar. Karena kami membawa pengharapan besar ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin.